Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Ikhwani fillah, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membonceng Abdullah ibnu Abbas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya dengan beberapa pesan penting, beberapa pesan-pesan yang agung yang beliau sampaikan kepada Abdullah ibnu Abbas, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Nabi mengatakan, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai gulam, wahai anak, aku akan memberikan beberapa wasiat kepadamu. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang pertama kata beliau, ihfazillaha yahfazuka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Maka pesan yang pertama ini adalah pesan kepada Abdullah ibnu Abbas. Dan pesan ini juga untuk kita semuanya, yaitu agar kita senantiasa menjaga Allah. Menjaga Allah artinya kita melaksanakan perintah-perintahnya, kita melaksanakan syariat-syariatnya, kita menjauhkan diri kita dari larangan-larangannya. Dan yang paling utama yang harus kita jaga adalah salat kita, ibadah kita. Kemudian kita juga menjaga seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang menjaga Allah, kata Nabi SAW, ihfazillaha tajidhu tujahak. Siapa saja yang menjaga Allah, niscaya ia akan mendapati Allah berada di hadapannya. Allah senantiasa akan memberi petunjuk. Allah senantiasa akan membimbing dan mengarahkannya kepada jalan yang benar. Kemudian pesan yang kedua yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika seseorang berdoa, berdoa kepada Allah. Allah juga mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dalam surat Ghafir. Allah mengatakan, Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Maka ini janji dari Allah, siapa saja yang berdoa dan meminta kepada Allah, maka Allah pasti akan mengabulkan doa-doanya. Di ayat yang lain Allah juga mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka katakanlah aku dekat. Aku senantiasa mengabulkan doa siapa saja yang berdoa kepadaku. Maka mintalah kepada Allah. Mintalah seluruh hajat hidup Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah zat yang maha kuasa. Allah adalah zat yang maha kaya, yang akan mengabulkan doa-doa antum semua. Kemudian wasiat yang ketiga, beliau mengatakan, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta pertolongan, minta tolong kepada Allah. Pertolongan apapun yang kita inginkan, kita berharap kepada Allah dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang senantiasa kita baca di dalam salat kita. Ketika kita membaca Al-Fatihah, kita membaca ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di pesan yang berikutnya, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, jika semua manusia berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu,
untuk memberi kebaikan kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu. Mereka tidak akan bisa melakukan itu kecuali apa yang telah Allah tuliskan dan apa yang telah Allah takdirkan untuk dirimu. Wala in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruk illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan kalau mereka semuanya berkumpul untuk memudaratkanmu, untuk membahayakanmu, niscaya mereka tidak akan mampu untuk melakukannya. Mereka tidak akan mampu membahayakanmu, mereka tidak akan mampu membinasakanmu kecuali apa yang telah Allah takdirkan atas dirimu. Maka kita beriman, kita meyakini bahwasannya seluruh kebaikan dan keburukan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengan adanya takdir, dan kita harus mengetahui bahwasannya apapun yang Allah takdirkan menimpa kita pasti akan menimpa kita, dan apa saja yang Allah takdirkan tidak menimpa kita maka tidak akan pernah menimpa kita. Kemudian di akhir pesan Nabi mengatakan rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Pena yang digunakan untuk menulis takdir telah diangkat dan tintanya pun telah mengering. Maka kita beriman dengan adanya takdir, bahwasannya takdir semua makhluk itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita untuk senantiasa mengikuti jalan yang lurus. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.